pagi, Bu. Selamat pagi Markus. Mari. Ada apa nih? Apa kabar? Baik, Ibu. Ibu kabar juga bagaimana? Kabar baik Markus. Terus? Kok dari? Dari kelas, Ibu. Oh, begitu. Dari kelas baru? Perlu itu. Kemarin jalan cari-cari Ibu, tapi antara lagi. Oh, begitu. Oh, iyo Markus. Kemarin itu ibu ada mengajar si pagi dengan si siang. Tapi kalau si pagi kan kita tidak ketemu. Karena kan Markus Sip-siap. iya sip siang. Nah, nanti kalau sip siang ibu mengajarnya mulai pagi sampai mulai pagi, mulai jam pertama sampai jam kedua. Jadi mulai dari masuk sampai pulang ibu ngajar. Jadi memang tidak sempat ketemu dengan kamu. Lagian juga ibu mengajarnya di kelas yang atas. Sementara Markus kan di kelas bawah, jadi memang tidak ketemu. Habis kemarin ada di jadwal itu dia punya jadwal yang di sini beda dengan yang Ibu kirim. Oh Kalau di sini begitu. dia macam kode-kode saya itu jadi kurang mengerti. Iya, karena kalau di sini di papan pengumuman ini itu kode saja. Karena kan kita punya kelas di sekolah ini kan banyak, tahu? Iya. Jadi kalau yang ibu kirim itu ibu sudah buat dia sesuai dengan mata pelajaran di setiap harinya. Kalau di sini pakai kode-kode karena 24 kelas terlalu banyak. Nah, jadi makanya dikasih kode supaya tahu yang mana ya guru mana yang mengajar dan mata pelajaran apa. Tapi kalau ibu buat yang ibu share ke grup kelas itu yang langsung mata pelajarannya saja, dan sudah tahu kan guru mata pelajarannya yang mengajar pada saat itu. Iya, begitu Markus. Sejelas toh? Iya, jadi ibu minta maaf. Oh, jadi hari ini baru ketemu ibu ya? Iya, baik Markus. Hari ini baru ketemu ibu. Nah, apa sih rencananya Markus? Mau ketemu dengan ibu untuk pertemuan hari ini? Nah, saya rencana itu Ibu mau bahas tentang satu nilai yang tidak tuntas. Oh, begitu. Tentang nilai-nilaimu. Oh, bagus. Nah, jadi apa tujuan pertemuan kita kali ini? Tujuannya saya datang ke sini itu Ibu mau Mm-mm. bahas untuk saya mau ubah nilai itu kembali di atas KKM gitu. Oh, berarti Markus menginginkan nilai yang lebih baik Iya, Ibu. dari apa yang Markus peroleh. Berarti di sini Markus ingin memperbaiki ya. Oh, begitu. Iya sih. Artinya Markus ingin nilai di atas KKM ya. Oh, begitu. Nah, apa ukuran keberhasilan pertemuan kita hari ini Markus yang Markus harapkan? Begini Bu, perasaan satu tugas-tugas yang itu saya sudah kerjakan selesai, tapi Mm-mm. hasil yang saya dapat itu tidak tuntas. Oh, begitu. Jadi saya Lalu berharap supaya saya dapat, maksudnya saya bisa tahu tugas-tugas mana saja yang belum saya kerjakan, agar saya bisa dapat nilai itu di atas 70, 75 ke atas, pokoknya di atas KKM lah. oh begitu. Jadi Markus menginginkan ukuran keberhasilan Markus itu di atas KKM. Kalau misalnya KKM 65 berarti Markus menginginkan nilai 70, 80 bahkan sampai 90 ya. Iya. Oh iya mantap. Ya. Oh begitu. Berarti ya Ibu ingin tahu ini bagaimana rencana selanjutnya Markus. Apa yang Markus inginkan, rencana kamu itu untuk mencapai tujuan itu, apa yang Markus lakukan, seperti apa yang ingin Markus lakukan untuk mencapai rencana tersebut. Seperti yang tadi saya bilang itu, saya ingin tahu tugas-tugas mana saja yang belum saya kerjakan, supaya dari situ saya bisa tahu dan saya bisa menyelesaikan itu.
tugas-tugas yang belum saya kerjakan agar nilai yang saya dapat nanti bisa memuaskan. Oh iya, bagus. Iya, betul ya. Jadi memang harus Markus tahu dulu toh. Heeh. Jadi kira-kira strategi apa yang Markus lakukan sehingga tujuan atau rencana Markus itu bisa berjalan? Mungkin bisa minta tugas kepada bapak guru yang belum Terus kita lanjut. Apa strategi yang Markus lakukan untuk mencapai tujuan Markus? Rencananya seperti apa strategi yang Markus ingin lakukan? begini Bu. Mungkin dari tugas 1, 2 atau 3 itu ada yang belum saya kerjakan, nanti saya cek supaya tidak mengganggu waktu yang bisa saya pakai untuk kerjakan tugas-tugas yang lain, Oh begitu. tugas-tugas dari mata pelajaran yang lain. Oh, berarti bertahap ya. Jadi misalnya tugas melihat atau mengecek dulu tugas-tugasnya. Jadi selesaikan yang tugas, Pertama, misalnya tugas pertama tidak selesai, berarti itu diselesaikan dulu sampai sampai selesai agar Terus? tidak mengganggu waktu yang saya pakai untuk Hmm, kerjakan tugas-tugas dari mata pelajaran lain. Oh bagus, bagus juga itu strateginya. Jadi dia bertahap ya. Jadi tidak apa ya istilahnya, tidak ini tumpang tindih, jadi satu selesai berikutnya lagi dan seterusnya sampai eh, ya habis ya, habisnya selesai ya. Ya baik. Jadi berbicara tentang strategi berarti juga kita membicarakan tentang waktu, ya kan? Nah, bagaimana jangka waktunya yang Markus inginkan, jangka waktu untuk menyelesaikan tugas tersebut? Jangka waktu mungkin hari ini, kalau misalkan hari kosong saya bisa pakai untuk kerjakan tugas yang pertama. Kalau misalkan tugas pertama belum selesai, hari ini mungkin bisa selesaikan tugas pertama. Oh, begitu. Bagus juga ya supaya tidak bertumpuk-tumpuk ya. Iya. Jadi dan juga harus melihat pelajaran-pelajaran lain, jangan sampai tumpuk dan terganggu. Iya. Nah, baik. Jadi tadi kan kita sudah tahu Markus sudah merencanakan strategi, kemudian bagaimana waktunya. Nah, sekarang kira-kira ukuran keberhasilan rencana aksinya Markus itu seperti apa? Ukuran keberhasilan mungkin saya bisa, dari semua yang saya bikin itu mungkin bisa mendapatkan hasil yang bagus dan memuaskan. Maunya nilai berapa? 80-an ke atas begitu. Oh mantap, begitu ya. Iya. Iya, jadi memang kalau mau menginginkan nilai yang baik, maka harus punya rencana aksi yang juga matang, ya kan? Jadi bagaimana ukuran keberhasilan Markus itu? Markus sudah planning, sudah rancang, dan bagaimana aksinya supaya bisa tercapai. Baik, bagus. Nah, sekarang kita lanjut ini Markus. Kira-kira kesempatan apa yang Markus miliki sekarang? Kesempatan yang saya miliki mungkin cuma untuk tugas saja Bu. Demi nilai yang baik mungkin saya bisa pakai kesempatan ini untuk selesaikan tugas-tugas yang belum selesai. Iya ya, betul. Apalagi kan sekarang Markus itu sudah kelas 9 ya. Jadi kesempatan yang diberikan Markus manfaatkan sebaik mungkin untuk perbaikan itu. Iya, bagus. Jadi kira-kira apa kekuatan Markus ya? Apa kekuatan Markus untuk mencapai tujuan itu? Fokus pada tugas-tugas saja Bu, supaya bisa mencapai nilai itu yang baik. Oh, jadi kekuatan Markus itu fokus dengan tugas-tugas ya. Kita lanjut ya. Markus, berbicara tentang keinginan Markus ya.
apa kekuatan Markus untuk mencapai tujuan yang Markus inginkan? Mungkin dari referensi buku-buku yang bisa saya pinjam di perpustakaan, baca di perpustakaan. Lalu Begitu juga dengan guru-guru yang selalu membimbing saya. heeh. Lewat situ saya bisa paham dan bisa menyelesaikan tugas-tugas itu dengan baik. Oh Agar iya. nilai-nilai yang saya peroleh bisa memuaskan Iya. dan tuntas. Oh, berarti kekuatan Markus itu dengan adanya dukungan dari guru mata pelajaran yang selalu membimbing, ditambah dengan buku-buku referensi ya. Ya, referensi ya bagus karena perpustakaan kan siap. Jadi tergantung dari Markus saja, ya kan? Ya, bagaimana Markus untuk mendapatkan buku-buku yang bisa menunjang supaya Markus bisa menyelesaikan tugas tersebut ya. Oke, baik. Kira-kira apakah hambatan yang Markus dapat atau mungkin gangguan yang dapat menghalangi sehingga tujuan Markus itu sulit mencapai tujuan, sulit tercapai? Hambatan mungkin dari waktu juga bisa. Waktu, kemudian Kemudian dari ya gitu dengan tugas-tugas yang lain juga ya. tugas-tugas dari mata pelajaran lain ya. Karena bingung mengerjakan yang ini, sedangkan yang ini masih menumpuk. Jadi bingung untuk mengerjakan. Tugas, ya itu saja Iya. atau ada yang lain? Terus ada lagi teman-teman juga sering ajak untuk bermain begitu jadi kurang fokus sama pelajaran dengan tugas-tugas. Berarti itu godaan ya. Iya, sebenarnya memang itu adalah suatu hambatan. Nah, tergantung dari Markus saja. Ya, tuh Markus tergoda untuk mau terlibat dalam permainan atau tidak, ya kan? Misalnya kalau teman-teman mengajak, ayo Markus lo main-main. Tapi kalau misalnya Markus punya kekuatan, saya harus menyelesaikan tugas. Berarti tidak tergoda kan? Akhirnya tidak ikut dalam permainan teman-teman, ajakan teman-teman, ya. Jadi memang itu adalah hambatan, ya, hambatan, halangan. Tapi bagaimana di sini Markus untuk mempunyai kekuatan untuk bisa menyelesaikan, iya, ya. Jadi begitu Markus, ya. Jadi itu sudah, jangan kita sampai tergoda. Jadi kita berusaha untuk membentengi diri kita dan mempunyai komitmen, tujuan, ya. Kita punya tujuan, saya harus mendapatkan nilai yang baik, saya harus menyelesaikan, begitu ya. Iya. Nah, sekarang Ibu tadi sudah singgung tentang komitmen. Nah, sekarang Markus, kira-kira apa komitmenmu terhadap rencana aksimu? Komitmen saya lewat usaha yang saya lakukan ini, saya bisa melihat nilai dengan Kira-kira apa komitmen Markus terhadap rencana aksi Markus selanjutnya untuk Markus, apa yang Markus lakukan? komitmen saya mungkin lewat usaha-usaha yang tadi saya buat, saya bisa memperoleh hasil yang baik dan dapat pokoknya nilai tuntas lagi seperti yang tadi saya bilang di atas 80 atau tidak 90 begitu. Oh begitu. Ya, berharap nilai yang lebih baik ya. Iya. Iya, ya baik Markus. Komitmen yang Markus sampaikan, kira-kira komitmen dan harapan Markus itu seperti apa ke depan untuk rencana aksi Markus? Ya seperti yang tadi saya sudah bilang juga Ibu, mungkin dari usaha yang saya bikin ini saya bisa mendapatkan nilai yang bagus. Terus Baik Markus, selanjutnya apa komitmen Markus terhadap rencana aksi yang ingin Markus lakukan? komitmen saya seperti yang tadi saya bilang itu Ibu, lewat usaha-usaha yang saya bikin saya bisa dapat nilai yang baik dan memuaskan. Oh begitu. Iya, Ibu. Oh iya. Jadi ketika komitmen dan harapannya Markus ya yang Markus lakukan
selanjutnya apa aksi yang Markus lakukan lebih lanjut? Aksi yang saya ingin lakukan lebih lanjut mungkin ada pertemuan dengan ibu lagi agar saya dapat membahas Mm-mm. nilai ini lagi. Oh begitu. Misalkan- Jadi artinya begini, Markus inginkan ada pertemuan lebih lanjut dari pertemuan kita ini hari ini ya. Jadi mungkin ada pertemuan lebih lanjut lagi setelah Markus melakukan kegiatan yaitu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Jadi setelah selesai berarti kita ketemu lagi. Begitu. Berarti kalau begitu kita harus menentukan waktu ya. Iya, berarti kita harus menentukan waktu untuk pertemuan kita lebih lanjut begitu ya. Baik. Jadi kira-kira kapan maunya Markus? Lewat 2 hari ke depan. 2 hari tidak terlalu cepat? Tidak. Berarti dalam waktu 2 hari bisa menyelesaikan? Bisa. Atau 3 hari ya? Bisa juga. 3 hari sudah ya. Iya, jangan sampai nanti ada ini. Baik. Berarti nanti kita bertemu lagi 3 hari setelah hari ini ya. Iya. Setelah hari ini, setelah Markus melakukan perbaikan nilai-nilai yang sudah Markus sampaikan tadi. Oke, baik. Berarti pertemuan kita sudah jelas ya. Sudah jelas di sini. Jadi bagaimana, siapa yang membantu apa Markus itu sudah jelas. Kira-kira siapa yang membantu Markus? Untuknya. Yang membantu mungkin tidak ada selain diri saya sendiri. Begitu juga dengan guru-guru mata pelajaran yang lain sudah setia memberikan tugas untuk dapat memperbaiki nilai. Oh, berarti bukan hanya Markus sendiri, berarti juga harus ada ini dari guru mata pelajaran, dalam hal ini untuk pembimbingnya. Oke, baik. Jadi komitmen sudah jelas untuk kita lakukan pertemuan berikutnya itu 3 3 hari. hari setelah hari ini ya. Oke, baik. Jadi sampai di sini mungkin ada lagi Markus yang mau disampaikan. Yang disampaikan mungkin tidak ada lagi. Sudah jelas. Jadi komitmen kita sudah jelas untuk ketemu 3 hari ya. Berarti kita akan bertemu kembali 3 hari untuk mengetahui kejelasan nilai-nilai Markus. Dan selanjutnya kalau misalnya belum ada perubahan, apa yang harus Markus lakukan? Kalau misalnya belum ada perubahan, nanti saya berusaha untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas itu lagi. Oh iya, berarti kita tetap harus ketemu supaya untuk memenuhi apa yang sudah Markus sampaikan. Oke, sampai di sini Markus, bagaimana Markus sudah merasa bagaimana perasaannya? Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Dan lewat perbincangan ini, saya perasaan ini bisa jadi enak sedikit, rasa lega. Iya, begitu ya. Iya. Iya, makanya tuh kalau kita ada sesuatu yang mengganjal di kita punya benak, ada baiknya jangan ragu, jangan takut untuk bertemu Bapak atau Ibu guru untuk menyampaikan supaya bisa mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan unek-unek ya toh, beban pikiran, sehingga pembelajaran selanjutnya itu berjalan dengan baik, tidak ada beban. Oke, baik, terima kasih Markus juga yang mau mempercayakan ibu untuk Markus bercerita, curhat, berbincang-bincang tentang nilai-nilainya Markus, dan ibu senang sekali kalau bisa membantu Markus. Oke Markus, bisa nanti kembali ke kelas ya, dan lanjutkan aksimu untuk bertemu guru mata pelajaran ya. Nanti kita sama-sama bertemu guru mata pelajaran ya. Iya, supaya kita
melihat dan mengetahui dan apa yang ibu guru mata pelajaran sampaikan bisa kita realisasikan. Oke? Oke, makasih Makasih, Bu. Markus. Iya, selamat siang. Siang Ibu.